Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket B PKBM Gandhisena pada mata pelajaran prakarya kelas 7. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 1 yang berkaitan dengan teknologi dan masa depanku. Unit 1, profesi dan pengaruh teknologi. Berikut pembahasannya. Unit 1, profesi dan pengaruh teknologi. Pengertian pekerjaan dan profesi. Pekerjaan dapat dilihat dari dua jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan produk berupa barang dan pekerjaan yang menghasilkan produk berupa jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan produk barang seperti orang yang bekerja di pabrik mobil, bekerja di pabrik TV, bekerja di pabrik makanan. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa antara lain guru, dokter, jaksa, hakim, pedagang, tukang cukur, tukang jahit, montir mobil atau motor, dan lain-lain. Contoh-contoh yang disebutkan itu baru sebagian kecil saja dari jenis pekerjaan yang dapat diamati, sebab banyak sekali jenis pekerjaan yang ada. Anda pasti tahu bahwa pada sektor perhubungan banyak diperlukan tenaga kerja, antara lain sebagai sopir, masinis, nahkoda, dan lain-lain yang berperan penting bagi kelancaran angkutan baik barang, hewan, maupun manusia. Kemudian, apa bedanya pekerjaan dengan profesi? Pengertian pekerjaan atau karyawan biasa dengan pekerja profesi dapat dijelaskan melalui ilustrasi berikut ini. Bila seseorang profesinya sebagai guru atau dosen, maka sudah barang tentu orang tersebut bekerja di sektor pendidikan. Tetapi ada pula orang yang bekerja di sektor pendidikan, tetapi pekerjaannya bukan sebagai guru atau dosen, melainkan sebagai tata usaha atau bagian administrasi. Pekerjaan sebagai guru atau dosen harus mempunyai persyaratan kewenangan, sehingga tidak dibenarkan untuk menjadi guru apabila belum memiliki kualifikasi sebagai guru. Hakim, jaksa merupakan profesi di bidang sektor hukum, sehingga untuk pelaksanaan sidang harus dilaksanakan oleh orang yang telah diberi kewenangan sebagai hakim ataupun jaksa. Tetapi di lingkungan ini ada pula yang tugasnya di bagian tata usaha atau administrasi, sehingga orang tersebut sering disebut sebagai karyawan kehakiman atau kejaksaan. Dari uraian di atas nampak jelas bahwa sebenarnya ada perbedaan antara pekerja dengan profesi. Seseorang dikatakan berprofesi apabila ia mempunyai kecakapan khusus untuk menangani suatu bidang keahlian, dan tidak boleh pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang belum diberi kewenangan. Bidang pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak memerlukan keahlian khusus tidak dapat disebut sebagai profesi, tetapi sebagai pekerja biasa ataupun buruh. Syarat khusus pekerja profesi yaitu: yang pertama, menguasai kecakapan khusus serta terampil dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, mempunyai kewenangan. Yang ketiga, terikat ketentuan-ketentuan norma, hukum dalam masyarakat, lembaga, dan negara. Yang keempat, mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi. Jadi, yang dimaksud dengan profesi adalah jenis pekerjaan yang dikerjakan atau dimiliki seseorang dengan kecakapan khusus sesuai bidang pekerjaan dan pendidikannya.
Pembahasan berikutnya berkaitan dengan peran teknologi. Peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan sangat membantu, mempermudah dan mempercepat pekerjaan-pekerjaan manusia. Teknologi sendiri saat ini telah menjadi suatu tren, style, dan gaya hidup bagi kita. Bahkan, teknologi saat ini telah menjadi suatu kebutuhan bagi manusia. Hal ini bisa dilihat dari orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan mereka sehari-hari yang selalu memanfaatkan teknologi untuk segala kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan tujuan untuk membantu, mempermudah, dan mempercepat itu semua. Bahkan kita sendiri pun demikian. Jadi, peran teknologi dalam kehidupan manusia saat ini telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Banyak sekali manfaat dari teknologi. Peningkatan kualitas hidup semakin menuntut manusia untuk melakukan berbagai aktivitas yang dibutuhkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Teknologi informasi dan komunikasi yang perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitasnya. Namun, selain berdampak positif, teknologi bila digunakan dengan tidak benar akan menyebabkan berdampak negatif, seperti banyak konten informasi yang menyesatkan atau konten-konten yang menurunkan tingkat moral. Perkembangan teknologi juga dapat menyebabkan hilangnya suatu profesi dan memunculkan profesi baru. Sebagai contoh, pada bidang transportasi pekerjaan, tukang becak tergerus dengan adanya perkembangan teknologi dengan munculnya angkutan kota, bus, sepeda motor, taksi. Munculnya moda transportasi menyebabkan munculnya pekerjaan baru. Pada saat sekarang muncul angkutan berbasis online seperti Gojek, Grab, bahkan sekarang juga ada angkutan berbasis online lain yaitu Maxim yang sudah mulai merajalela di Indonesia. Pada bidang logistik, pengiriman surat sudah dapat digantikan dengan email, tukang parkir digantikan oleh mesin parkir, begitu juga penjaga tiket jalan tol digantikan dengan mesin otomatis. Perkembangan menyebabkan ancaman hilangnya profesi tertentu. Selain menghilangkan sebagian profesi, perkembangan teknologi juga dapat memunculkan profesi baru, misalnya inovasi teknologi seperti televisi, video, komputer, dan lain-lain akan membuka lapangan kerja seperti penyiar, presenter, kameramen, desainer, pengisi acara, artis, pemusik, rekaman melalui tayangan film, industri rekaman, dan lain sebagainya. Di sisi lain akan berdampak pada berkurangnya minat orang untuk menonton film bioskop maupun menghadiri pertunjukan langsung di panggung kesenian. Demikian pembahasan mengenai modul 1 unit 1 yang berkaitan dengan teknologi masa depanku. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.